Dalam dunia Islam, kitab Sahih Al-Bukhari adalah satu kitab yang dilarang oleh orang Islam untuk dikupas. Kenapa? Karena mengandung aib. Kenapa dilarang berbicara soal Islam terkait Sahih Al-Bukhari, terkait kisah Nabi, terkait tindakan-tindakan Nabi dalam beragama? Kenapa umat sangat dilarang berbicara tentang aib, hal-hal yang sungguh menjijikkan? Nah, jawabannya karena menjijikkan. Nah, ini satu hal yang perlu dipikirkan. Kalau memang kitab ini adalah mengandung hal-hal yang menjijikkan, yang merusak diri dan merusak orang lain, kenapa diamalkan sebagai petunjuk? Ini tolong dipikirkan ini, rekan-rekan semua. Saya ulang nih pertanyaannya. Kenapa kitab yang Anda pegang mengandung aib, mengandung sesuatu yang merusak diri, mengandung sesuatu yang menjadi racun buat akal pikiran kita, kepada kesehatan, kepada batin kita? Kenapa juga dipegang sebagai petunjuk? Ini satu pertanyaan yang cukup penting direnungi. Sering sekali saya mendengar dilarang berbicara tentang Islam, terutama terkait perangai Nabi dalam hal ini, yang dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari, perangai-perangai Nabi yang tidak manusiawi, yang sadis dan zalim dalam beragama. Kenapa dilarang kita angkat ke permukaan untuk dibahas secara terbuka? Kenapa dianggap ini sesuatu yang menjelekkan agama atau menistakan agama? Karena kitab ini mengandung sesuatu yang aib. Sahih Al-Bukhari, kitab yang disebut-sebut sebagai koleksi hadis paling sahih dalam Islam Sunni. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kehormatan itu, tersembunyi isi-isi yang justru menjadi aib besar bagi Islam itu sendiri? Pertama, masalah moral dan akal sehat. Hadis Bukhari nomor 5133 menyebut bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah saat berusia 6 tahun dan menggaulinya di usia 9 tahun. Bayangkan, seorang figur kenabian panutan umat, justru melakukan hal yang secara moral hari ini jelas disebut sebagai pedofilia. Lalu hadis Bukhari nomor 304, mengatakan perempuan itu kurang akal dan agama. Ini bukan sekadar misoginis. Ini adalah penghinaan terhadap setengah umat manusia. Kedua, kontradiksi dengan Al-Quran sendiri. Quran berkata, tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surah 2 ayat 256. Tapi Bukhari 6922 berkata, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Lalu mana yang benar, wahyu Tuhan, atau ucapan yang diklaim dari Nabi? Ketiga, penggambaran Nabi yang kontroversial. Bukhari 4211 menyebut Muhammad mengambil budak perempuan sebagai selir, langsung setelah membunuh suaminya dalam perang. Apakah ini pantas untuk disebut utusan Allah? Atau justru mencerminkan budaya Arab kuno yang kejam? Tahukah Anda, Sahih Al-Bukhari baru ditulis 2 abad setelah Nabi wafat. Ribuan hadis dikumpulkan dari mulut ke mulut, tanpa rekaman, tanpa verifikasi modern. Apakah Anda percaya keselamatan Anda berdasar pada tradisi lisan, 2 abad setelah fakta? Banyak umat Islam tidak tahu apa isi sebenarnya dari hadis-hadis ini, tapi kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Kita diajak untuk berpikir kritis, apakah ini ajaran Allah yang sejati? Atau warisan manusia yang salah arah? Di tengah kebingungan doktrin dan tradisi, hanya satu yang tidak berubah, Yesus Kristus, terang dunia yang tidak pernah ternoda oleh dosa. Pilihannya ada pada Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Dukung YouTube Al Murid dengan like, komentar, bagikan dan subscribe. Salam Murid Kristus.